Alhamdulillah sepertinya Ustadz sudah siap. Bu Lucy, kita buka kajian kita pada hari ini, Pak Ismail. Ya, bismillah. Sebentar, saya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Silakan dibuka mute-nya, Ustadz. Sudah kami jadikan co-host. Cek. Cek. Sudah terdengar? Halo? Ya. Sudah Ustadz, jelas Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kami buka langsung ya Ustadz ya. Silakan Pak Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz dan para jamaah sekalian. Alhamdulillah Ustadz sudah bergabung. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Assalamualaikum ala Rasulullah wa ala alihi wa asbihi ajmain amma ba'du. Kita bersyukur Allah telah memberikan kita kesehatan untuk bisa mengikuti kajian hari ini, dan tidak lupa kita panjatkan salawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sesuai judul hari ini, jika Allah mengujimu, alhamdulillah kita sudah diuji selama 1,5 tahun lebih dengan pandemi, dengan penyakit, dan tentu dengan ujian-ujian yang lainnya. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang diberi kesabaran dari Allah. Baik Ustadz, kami persilakan Ustadz membawakan materi. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku saudariku rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita. Sungguh Allah subhanahu wa taala Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang, benar-benar telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak, rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga. Hari-hari kita dilalui dengan beraneka ragam rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang tak terhitung. Satu saja dari nikmat Allah yang ada, yang Allah berikan kepada kita setiap hari, sekiranya satu saja dicabut oleh Allah, maka berhenti kehidupan kita di permukaan bumi ini. Itu Allah katakan di dalam Al-Quran di akhir surat Al-Mulk. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakan wahai Nabi, ara'aytum, bagaimana pendapat kalian, gerangan apa yang akan terjadi in asbaha ma'ukum ghawra, sekiranya di pagi hari air yang ada di permukaan bumi sudah kering. Allah cabut satu nikmat,
dari nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap hari, satu saja Allah cabut. Nikmat bernama air. Asbaha ma'ukum ghaura. Kalian di pagi hari tak lagi menemukan air, semua air sudah habis. Tempat di mana Anda setiap hari bisa menemukan air, sudah tidak ada air di sana. Qul ara'aitum. Katakan kepada mereka, bagaimana pendapat kalian? Apa gerangan yang akan terjadi? Satu nikmat Allah cabut bernama air. Kita tahu apa yang akan terjadi. Akan berhenti kehidupan di permukaan bumi. Takkan ada manusia yang hidup. Takkan ada hewan yang bisa hidup. Takkan ada tanaman yang bisa hidup. Subhanallah. Dan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala yang lain banyak. Yang sekiranya Allah cabut, berhenti kehidupan dalam keadaan dalam beberapa hitungan detik. Berhenti kehidupan kita di permukaan bumi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan rahmat dan nikmat Allah sangatlah banyak. Dan Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Saking banyaknya. Dan sesuatu yang tidak bisa dihitung, itu tidak akan bisa dibalas. Hal yang pasti. Allah mengatakan nikmat Allah tak terhitung, berarti tak akan terbalas. Bagaimana cara membalasnya? Dia tidak terhitung. Karena hitungan matematis, kalau setiap hari kita mendapatkan 1 miliar nikmat, kalau harus dibalas berarti harus ada 1 miliar ketaatan. Kalau ada 1 triliun nikmat, berarti harus ada 1 triliun ketaatan untuk membalas nikmat tersebut. Bagaimana kalau nikmat itu tak terhitung? Bagaimana cara membalasnya? Oleh karena itu Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang tidak menjadikan ketaatan kita kepada Allah adalah untuk membalas nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Karena kalau itu yang Allah lakukan, semua kita tekor. Kita tidak akan sanggup membalas nikmat-nikmat Allah. Karena bagaimana cara membalas nikmat yang tak terhitung itu? Oleh karena itu Allah tidak menjadikan ketaatan, kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Hal yang harus kita tinggalkan dari yang haram adalah untuk membalas nikmat-nikmat Allah. Itu semua adalah rahmat dan kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita. Maka sadari bahwa setiap hari kita bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah agar menjadi hamba yang bersyukur. Karena satu-satunya cara untuk menjadi hamba yang bersyukur, kata kuncinya adalah menjadi hamba yang pandai dan mahir melihat ia diberikan oleh Allah rahmat dan nikmat. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan terbaik, suri tauladan yang sempurna, yang Allah perintahkan kita untuk menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, berfirman dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh untuk kalian pada Rasulullah SAW adalah suri tauladan yang terbaik. Saudaraku-saudariku, di dalam ayat ini Allah tidak mengatakan Nabi Muhammad suri tauladan terbaik dalam perkara-perkara agama. Tidak. Di dalam ayat ini Allah tidak mengatakan Rasulullah terbaik dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan akhirat. Tidak. Allah mengatakan Nabi Muhammad SAW suri tauladan yang terbaik dan mendiamkan. Suri tauladan terbaik artinya apa? Allah generalkan. Nabi Muhammad itu suri tauladan terbaik dalam segala hal. Tidak hanya dalam perkara-perkara agama dan syariat. Tidak hanya perkara-perkara din dan perkara-perkara akhirat. Tidak ada perbedaan khilaf di antara kita bahwa Rasulullah yang terbaik di dalam sholat, di dalam puasa, di dalam kesabaran, di dalam ketakwaan, dalam kekhusyukan, di dalam ketundukan hatinya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada khilaf di antara kita, tidak ada perbedaan. Namun ingat bahwa tidak hanya itu. Nabi Muhammad terbaik dalam segala hal. Sehingga Allah ketika mengatakan kepada kita Nabi Muhammad suri tauladan, tidak mengatakan suri tauladan dalam perkara agama, namun suri tauladan sudah, suri tauladan. Berarti semua hal. Kalau Anda ingin mencari pemimpin terbaik di permukaan bumi, jawabannya adalah Rasulullah. Kalau Anda ingin mencari tetangga terbaik di permukaan bumi, jawabannya adalah Rasulullah. Kalau Anda ingin mencari suami terbaik di permukaan bumi, jawabannya adalah Rasulullah. Kalau Anda ingin mencari guru terbaik di permukaan bumi, jawabannya adalah Rasulullah. Kalau Anda ingin mencari rakyat terbaik di permukaan bumi, jawabannya adalah Rasulullah.
Kalau Anda ingin mencari cara tidur terbaik di permukaan bumi, jawabannya cara tidur Rasulullah. Kalau Anda ingin mencari cara makan terbaik di permukaan bumi, jawabannya cara makan Rasulullah SAW. Kalau Anda ingin mencari manusia tersehat di permukaan bumi, jawabannya adalah Rasulullah SAW. Kalau Anda ingin mencari lelaki paling pemberani di permukaan bumi, jawabannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau apa? Rasulullah itu terbaik. Segala hal. Karena Allah memberikan seluruh kebaikan kepada Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah akan memberikan kepada orang yang paling ia cintai seluruh kebaikan. Dan tidak ada orang yang lebih dia cintai lebih daripada Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan itu tidak hanya dalam masalah sholat, masalah zakat, masalah puasa, masalah khusyuk, tawakal, masalah sabar. Tidak hanya itu. Semua lini kehidupan Rasul, semua gerak-gerik Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan bagi kita. Nah, saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, baik yang terhubung dengan kita melalui kajian online atau yang menyaksikan langsung di lokasi Masjid Raudhatul Jannah, Lubuk Linggau, barakallahu fiikum. Tema yang dimintakan kepada kita untuk membawakannya adalah ketika Allah tabaraka wa ta'ala menguji kita. Kalimat ujian, masyaallah muslimin dan muslimat, itu sering difahami orang bahwa dia adalah musibah dan petaka. Sering difahami kalimat ujian itu adalah kalimat yang maknanya adalah petaka, ujian, bencana, intinya hal yang tidak disukai. Sakit, kebakaran, ada orang yang dicintai meninggal dunia, atau sering dikenal dengan kalimat musibah. Betul bahwa itu adalah bahagian daripada ujian. Tapi sebenarnya hidup ini dari awal sampai akhir itu adalah ujian. Karena Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan kita di permukaan bumi ini untuk diuji oleh Allah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di awal-awal surat Al-Insan, di ayat yang kedua, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari air yang bercampur. Kami ingin menguji manusia itu. Faj'alnahu sami'an basira. Lalu kami jadikan dia adalah orang yang mendengar dan orang yang melihat. Lihat di dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia, Allah ingin menguji manusia itu. Jadi Allah menciptakan kita di permukaan bumi, Allah hidupkan kita di permukaan bumi untuk diuji. Maka hidup kita adalah ujian. Dari awal sampai akhir. Tentu dari awal Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita beban taklif di saat kita balik dan sampai akhirnya kita tutup usia di permukaan bumi, ketika dibebankan kepada kita hukum wajib, hukum haram, hukum sunnat, hukum makruh dan hukum mubah, maka bermulalah ujian itu dari awalnya di sana sampai akhirnya kita akan berpisah meninggalkan dunia ini. Hidup kita ini untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang sama Allah katakan di awal surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Untuk menguji kalian. Berarti awalnya kita adalah orang yang tidak hidup lalu Allah hidupkan, tujuannya adalah untuk diuji. Maka hidup kita dari awal sampai akhir adalah ujian, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Ya. Jadi kalau kita ingin tahu bahwa kita diuji oleh Allah, ketahuilah bahwa ujian itu berjalan dan berlaku setiap saat. Tidak hanya ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering sekali manusia mengira bahwa ujian itu hanya di saat-saat dia diuji oleh Allah dengan sesuatu yang membutuhkan kesabaran.
Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kami akan uji kalian dengan rasa takut, dengan rasa lapar, kekurangan buah-buahan, hilangnya nyawa orang-orang yang kalian cintai. Kami akan uji kalian dengan hal tersebut. Nah, ini ujian, betul. Tetapi tidak hanya ini. Tidak hanya ini. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menuliskan takdir, dan kita diwajibkan untuk beriman kepada takdir, Nabi SAW mengatakan takdir itu ada yang baik dan ada yang buruk. Sebagaimana hadis yang masyhur riwayat Imam Muslim dari datangnya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya kepada Nabi SAW tentang iman. Akhbirni anil iman. Lalu Rasulullah SAW menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Coba fokuskan kalimat beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Takdir itu apa? Takdir itu sesuatu yang Allah tuliskan akan terjadi dalam hidup kita. Dan akan terjadi di alam semesta ini. Khusus untuk kita adalah apa yang akan terjadi dalam hidup kita seusia hidup kita. Ada catatan takdirnya. Pertama ditulis di dalam Lauhul Mahfuz. Dan tulisan di Lauhul Mahfuz itu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kedua ditulis di dalam rahim ibu kita. Ketika kita masih janin. Ketika akan ditiupkan ruh. Kata Nabi SAW, takdir itu terbagi dua. Khairihi wa syarrih. Yang baik dan yang buruk. Ketahuilah, kedua-duanya adalah ujian. Takdir yang baik adalah ujian bagi dalam hidup kita. Takdir yang buruk juga adalah ujian dalam hidup kita. Takdir yang baik, materi ujian. Takdir yang buruk, materi ujian. Kenapa? Karena sudah kita bacakan tadi ayatnya, bahwa hidup kita ini untuk diuji oleh Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, dengan tegas Allah mengatakan di surat Al-Anbiya ayat 35, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Semua yang bernyawa. Manusia, jin, malaikat, hatta malakul maut. Sampai malaikat pencabut nyawa juga bernyawa. Dia akan merasakan yang namanya kematian. Allah akan mewafatkan dia. Malakul maut akan diwafatkan oleh Allah, akan merasakan kematian. Dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Lalu Allah katakan, wa nabluukum. Dan kami akan uji kalian bisyarri wal khairi fitnah. Dengan keburukan dan kebaikan. Sebagai ujian bagi kalian. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kami semua kalian akan dikembalikan. Jadi, kalau bicara masalah ujian, diuji oleh Allah, jangan kita berpikir bahwa ujian itu hanya orang-orang yang ditimpa musibah. Karena sesungguhnya musibah dalam hidup kita sangatlah minim. Hidup kita ini lebih banyak nikmatnya dibanding musibahnya. Hidup kita lebih banyak nikmatnya dibanding tidak nikmatnya. Hidup kita ini lebih banyak sehatnya dibanding sakitnya. Maka kalau ujian hanya di titik-titik itu, alangkah sedikitnya ujian di permukaan bumi. Ujian itu semua hidup kita adalah ujian. Kita dihidupkan Allah untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ujiannya? Itulah tadi, takdir yang baik dan takdir yang buruk semuanya adalah ujian. Kami uji kalian dengan yang baik dan buruk dan yang baik, semuanya adalah ujian. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Mari kita jabarkan.
Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika menciptakan kita hidup di permukaan bumi, ada kehidupan kita ini yang Allah takdirkan datang kepada kita, kita sukai datangnya. Inilah yang disebut dengan takdir yang baik. Takdir yang Allah takdirkan datang kepada kita, kita suka. Yang Allah takdirkan itu kita suka, kita senang. Kita suka dia datang. Ini disebut dengan takdir yang baik. Yang juga yang baik yang ada di dalam surah Al-Anbiya ayat 35 tadi. Yang kedua, sesuatu yang Allah takdirkan datang dalam hidup kita, kita tidak suka datangnya. Kita tidak sukai datangnya itu. Ini yang disebut dengan takdir yang buruk. Dan ini yang disebut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam ayat ini, kami uji kalian dengan keburukan. Buruk maksudnya apa? Bukan Allah ciptakan yang buruk lalu Allah berikan kepada kita, enggak. Allah uji kita dengan sesuatu yang tidak kita sukai datangnya. Allah tidak pernah menciptakan keburukan. Dan keburukan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Ini bahasan lain dalam ilmu tentang asma dan sifat, namun bukan itu yang kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Baik dan buruk itu sisi pandang, sudut pandang kita terhadap sesuatu yang datang kepada kita. Semua takdir Allah baik. Tak ada yang buruk. Namun ketika kita melihat takdir itu datang, sebahagiannya kita sukai, sebahagiannya tidak kita sukai. Yang kita sukai disebut takdir baik, yang kita sukai disebut takdir baik, dan tidak kita sukai disebut takdir buruk. Bukan takdir itu baik dan buruk terbagi dua, bukan. Tapi sudut pandang kita kepada sesuatu yang Allah takdirkan. Jadi takdir baik dan buruk itu dilihat dari cara pandang manusia terhadap sesuatu yang datang pada dirinya. Ini penting. Karena Nabi SAW mengatakan, وَشَرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ, keburukan tidak dinisbatkan kepada engkau, wahai Rabb. Allah mentakdirkan seluruh yang baik. Nah, hidup kita adalah perpindahan dari kebaikan kepada keburukan, keburukan kepada kebaikan, kebaikan kepada keburukan, dan akan Allah silih pergantikan. Imam Syafi'i berkata, la husnun yadumu alaika wala surur, wala usrun alaika wala raha. Tidak akan selamanya hidupmu itu sedih. Dan tidak akan selamanya hidup kamu itu gembira. Tidak selamanya hidup engkau itu sulit, dan tidak selamanya hidup engkau itu adalah lapang. Maksudnya, Allah pergantikan. Allah pergantikan. Terkadang yang datang kepada kita kesulitan, yang datang kepada kita kelapangan. Kesulitan, hal yang menurut kita buruk. Kelapangan, hal yang menurut kita baik. Terkadang datang kepada kita kesedihan. Dan kesedihan menurut kita hal yang buruk. Terkadang yang datang kepada kita adalah kegembiraan, dan kegembiraan menurut kita adalah hal yang baik, dan Allah silih pergantikan. Tak ada orang yang hidupnya, kata Imam Syafi'i, sedih terus sepanjang hayatnya. Tak ada orang yang hidupnya gembira terus sepanjang hayatnya, enggak ada. Tak ada orang yang hidupnya nyaman terus, tak pernah ada susahnya, enggak ada. Dan di dalam Al-Quran Allah katakan, dalam ayat yang insya Allah semua kita hafal, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan, kelapangan. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Artinya apa? Hidup kita itu silih berganti. Mudah, gampang, sulit, sedih, nangis, bahagia, senyum, gembira, menangis lagi, senyum lagi. Terus perhatikanlah hidup kita. Dan semua itu ujian. Semua itu ujian. Jadi ujian tidak terfokus kepada hal-hal yang membuat air mata. Saya pernah berkunjung ke rumah salah seorang ikhwan kita di Batu, Malang. Kemudian dalam bicara-bicara santai, beliau melontarkan sebuah pertanyaan begini. Ustadz, dalam kehidupan kita di dunia ini, ada orang-orang yang Allah pilih orang hidup kaya raya, penuh kelapangan harta. Dan ada orang-orang yang Allah takdirkan miskin, hartanya sedikit. Karena di depan kami ada tukang kebun yang lagi bekerja.
yang sedang petik-petik bunga ketika itu. Intinya dari kalangan bawah. Kemudian dia bertanya, Ustadz, di mana letak keadilan Allah? Di mana letak keadilan Allah? Saya katakan, saudaraku, keadilan Allah tidak dilihat dari harta. Tapi keadilan Allah akan dilihat dari kemudahan dan kelapangan dan kesulitan. Semua orang punya kelapangan dan kesulitan. Keadilan Allah dilihat dari tawa dan canda dan air mata. Semua orang memiliki tawa dan canda dan punya air mata. Allah akan bagi rata. Hidup ini kadang-kadang mudah, kadang-kadang sulit, kadang-kadang mudah, kadang-kadang sulit, kadang-kadang air mata, kadang-kadang tawa dan canda, kadang-kadang bahagia, kadang-kadang menderita. Dan semua orang memiliki hal yang sama. Tak peduli dia kaya, tidak kaya, dia pemimpin rakyat biasa, dia orang kota atau orang desa, wanita, pria, semua sama. Ada masa-masa di mana sulit, ada masa-masa di mana lapang, ada masa-masa di mana sedih, ada masa-masa di mana dia bahagia dan tertawa. Ma'asyiral muslimin, orang tua kita dahulu mengatakan hidup itu bagaikan roda, kadang di atas, kadang di bawah. Di atas artinya kenikmatan datang, takdir baik. Di bawah artinya penderitaan datang, takdir buruk. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada orang tua kita yang sudah memberikan gambaran yang tadi, kita mengatakan bahwa gambaran yang tadi, hidup bagaikan roda, kadang di atas, kadang di bawah, ada benarnya, ada salahnya. Ada benarnya, ada salahnya. Benarnya adalah dia saling berganti, saling bertukar. Kadang di bawah, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas. Kadang kita bahagia, kadang kita menderita, kadang kita menangis, kadang kita tertawa, kadang kita gembira, kadang kita sedih. Dia saling bertukar, betul, kadang di atas, kadang di bawah. Ini sisi benarnya. Namun sisi tidak benarnya adalah pertukaran kemudahan dan kesulitan tidak seimbang. Seperti seimbangnya roda. Pergantian kesedihan dan kegembiraan itu tidak seimbang seperti seimbangnya roda. Perputaran roda. Perputaran roda pasti seimbang dong. Seimbang atas dan bawah itu seimbang. 50-50. 50% dia di atas, 50% dia di bawah. Dan Allah tidak mentakdirkan hidup di permukaan bumi pertukarannya seperti itu. Allah sayang kepada Anda. Allah menyayangi makhluknya. Dan salah satu bukti kasih sayang Allah bahwa nikmat itu jauh lebih banyak daripada musibah. Itu salah satu bukti kasih sayang Allah kepada kita hambanya. Hal yang datang kepada kita yang kita sukai itu jauh lebih banyak dibanding yang tidak kita sukai. Contoh simpel adalah sakit dan sehat. Sehat adalah hal yang kita sukai. Sakit adalah hal yang tidak kita sukai. Silahkan lihat sendiri berapa persen hidup Anda yang sakit dan berapa persen hidup Anda yang sehat. Berapa persen Anda diberikan Allah makanan sehingga Anda kenyang dan berapa persen Anda diuji dengan lapar. Lihatlah, perhatikan. Pasti sisi-sisi nikmatnya jauh lebih banyak daripada sisi-sisi musibahnya. Sisi-sisi kebaikannya, hal yang datang kepada kita yang kita sukai, jauh lebih banyak daripada hal yang datang kepada kita hal yang tidak kita sukai. Di sisi ini, hidup bukan bagaikan roda. Hidup bukan bagaikan roda. Karena nggak ada roda, sekian persen di atas terus dia. Dan hanya sekian persen yang di bawah, itu nggak ada. Roda itu perjalanannya seimbang. Maka ketahuilah wahai muslim, wahai muslimah, bahwa takdir Allah yang baik jauh lebih banyak akan datang kepadamu dibanding takdir Allah yang buruk. Takdir Allah yang Anda sukai akan datang jauh lebih banyak daripada takdir Allah yang tidak Anda sukai datangnya. Dan di dalam ayat yang tadi kita bacakan adalah dalilnya. Sudah kita bacakan ayatnya tadi. Mungkin sebagian kita bisa memahami dan sebagian kita tidak bisa memahami. Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ayat ini menunjukkan bahwa kemudahan lebih banyak daripada kesulitan. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Ayat yang pertama, fa inna ma'al usri yusra. Disebut satu kesulitan, disebut satu
kemudahan. Ayat berikutnya diulang, inna ma'al usri yusra. Di ayat yang kedua, kesulitan yang ada pada ayat yang kedua, dia adalah kesulitan yang ada pada ayat yang pertama. Hanya pengulangan kalimat. Adapun kemudahan yang ada pada ayat yang kedua, dia bukanlah kemudahan yang ada pada ayat yang pertama. Sehingga di dalam dua ayat ini, hanya ada satu kesulitan, dua kemudahan. Oleh karena itu para ulama ahli tafsir mengatakan, lan yaghliba al-usru yusraini. Satu kesulitan tak akan pernah mengalahkan dua kemudahan. Di dalam dua ayat tadi, mungkin kalau kita melihat secara kasat mata, dua kesulitan disebut dua kali. Kesulitan disebut dua kali. Dan kemudahan disebut dua kali. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Karena kesulitan yang ada pada ayat yang kedua, dia adalah kesulitan yang ada pada ayat yang pertama, hanya diulang kata. Dengan adanya alif lam, al-ahdiyah. Ini bahasan lain dari bahasan-bahasan, kaedah-kaedah berbahasa Arab. Dengan adanya alif lam yang ada pada al-usr di ayat yang kedua, ini menunjukkan bahwa al-usr ini adalah ayat yang tadi disebut di atas. Sementara yusra tidak pakai alif lam, menunjukkan bahwa yusra yang ada pada ayat yang kedua bukanlah yusra yang ada pada ayat yang pertama. Berarti yusra kemudahan disebut dua kali, sementara kesulitan hanya disebut satu kali. Dan inilah kehidupan yang sebenarnya. Bukan seperti roda, bahwa nikmat lebih banyak daripada musibah. Akhi fiddin, ukhti fiddin, sekiranya kita hanya mengira bahwa ujian itu hanya ketika musibah, berarti sangat sedikit dong. Sangat sedikit bahagian daripada hidup kita yang dia adalah ujian. Masa ujian itu hanya ketika kita sakit? Ketika kita sehat kita tidak diuji oleh Allah? Masa ujian itu hanya ketika kita lapar? Ketika hanya kita bersedih? Enggak. Semua hidup kita adalah ujian. Dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih jelas lagi, baca Al-Quran surah Al-Fajr. Di dalam Al-Quran surah Al-Fajr, Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman, dimulai daripada ayat yang ke-15 dan 16. Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. فَأَمَّا الْإِنسَانُ, adapun manusia, إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ, apabila Rabb-nya menguji dia. Garis bawahi kalimat, apabila Rabb-nya menguji dia. Garis bawahi kalimat menguji, berarti Allah ingin menguji kita. Apa yang Allah lakukan? Fa'akramahu wa na'amahu. Allah muliakan dia di permukaan bumi. Allah curahkan kepadanya nikmat-nikmat. Coba lihat. Allah mengatakan, mulianya Anda di tengah manusia, banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu, Allah ingin menguji Anda. Fayaqulu Rabbi akraman. Dia berkata, Rabbku memuliakan diriku. Wa amma idza mabtalahu, namun apabila Allah menguji dia. Lihat, garis bawahi lagi kalimat menguji. Ada menguji tadi di atas, ada menguji di bawah. Menguji di atas dengan Allah muliakan dia, Allah curahkan nikmat-nikmat kepadanya. Ujian yang di bawah apa? Faqadara alaihi rizqah. Ketika Allah mengujinya, lalu Allah sempitkan rezekinya. Lihat, dua-duanya ujian. Disempitkan rezeki yang membuat Anda sedih adalah ujian. Dilapangkan rezeki yang membuat Anda bahagia pun adalah ujian. Dua-duanya adalah ujian. Maka kemiskinan ujian, kekayaan ujian. Hidup menjadi rakyat biasa ujian, jadi pemimpin ujian. Hidup menjadi orang yang tidak diketahui manusia adalah ujian. Hidup menjadi manusia ternama juga ujian. Semuanya ujian. Dan ketahuilah bahwa orang-orang yang akhirnya gagal ujian ketika berhadapan dengan nikmat jauh lebih banyak daripada orang yang gagal ujian ketika berhadapan dengan musibah.
Jangan kira bahwa orang yang diberikan nikmat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala itunya artinya hidupnya akan nyaman. Ternyata orang yang berhadapan dengan ujian-ujian nikmat itu jauh lebih banyak yang gagal berhadapan dengan nikmat-nikmat Allah. Dan ketika manusia disempitkan rezekinya, justru banyak yang berhasil menjalani ujian, bersabar. Dalilnya adalah Nabi SAW mengatakan, neraka mengatakan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang hidup di dalamku banyak penguasa, orang-orang kaya, orang-orang terpandang. Sementara surga berkata kepada Allah, di dalamku banyak tinggal orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Berarti orang yang diuji oleh Allah dengan kesempitan, kemiskinan, petaka, banyak yang berhasil sehingga menjadi penduduk surga. Sementara orang yang diuji oleh Allah dengan kekayaan, kekuasaan, ketenaran, banyak yang gagal sehingga menjadi penduduk neraka. Kalau kita membaca ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran tentang para nabi dan para rasul dan dakwahnya bersama kaumnya, kita akan menemukan ketika Allah bicara tentang mereka-mereka yang membantah dakwah para nabi dan para rasul dan memerangi dakwah para nabi dan para rasul, mereka adalah rata-rata penguasa, orang-orang kaya, orang-orang terpandang. Silahkan baca Al-Quran mulai dari dakwah Nabi Nuh sampai kepada dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa musuh-musuh dakwah para nabi dan para rasul? Siapa penghalang-penghalang dakwah? Siapa lawan-lawan para nabi dan para rasul? Perhatikan saja. Ada Fir'aun, ada Qarun, ada Namruz, ada Haman, ada Abu Jahal, ada Walid bin Mughirah, ada Uqbah bin Abi Mu'aid, dan penguasa-penguasa Quraisy. Sementara orang-orang lemah di kota Mekah tidak menjadi dakwah para nabi, musuh dakwah Nabi dan Rasul SAW. Maka lihat, saudaraku, saudariku, bahwa Anda diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan hal yang Anda sukai. Itu ujian. Jangan fahami dia adalah bukti bahwa Allah sayang dan cinta kepadamu. Ini yang dibantah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Fajr ini. Manusia kalau sudah diberikan oleh Allah nikmat, dia merasa Allah sayang kepadanya. Dan ini tipuan iblis. Dan manusia mengira kalau dia sudah diuji dengan disempitkan rezekinya, itu bukti Allah tidak sayang kepadanya. Manusia ini terlalu menilai segala sesuatu dengan harta. Selalu menilai sesuatu dengan harta. Kalau di lapangan hartanya, Masya Allah, orang ini Masya Allah sayang Allah sama dia. Kalau orang yang diberikan Allah harta, itu tanda Allah sayang, harusnya Allah lebih sayang kepada Qarun dibanding kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lihat hidup beliau bagaimana. Dan lihat Qarun bagaimana hidupnya. Ternyata tidak toh. Ternyata Fir'aun dan Qarun, manusia berpangkat dan manusia miliarder, orang yang dibenci oleh Allah dan musuh Allah dan orang yang Allah hinakan di dunia dan di akhirat. Namun kadang-kadang manusia selalu melihat seperti itu. Segala sesuatunya dihitung pakai harta. Kalau di lapangan harta, di lapangan rezekinya, tanda Allah sayang. Kalau Allah sempitkan rezekinya, tanda Allah cuek. Allah tidak sayang, Allah tidak peduli kepada dirinya. Dan ini tidak benar. Maka sadarilah wahai muslim, wahai muslimah, bahwa hari-hari Anda, barakallahu fikum, terbagi dua. Hari-hari yang Anda didatangkan oleh Allah kepada Anda nikmat-nikmat. Itu harus disyukuri. Untuk lulus ujian harus pandai menjadi hamba yang bersyukur. Syukur itu apa? 3 kategori. Pertama, sadari bahwa itu nikmat datang dari Allah. Hati benar-benar menyadari. Nikmat itu datang dari Allah, bukan karena saya. Bukan karena saya mahir mencari rezeki, bukan karena saya adalah orang yang gigih, orang yang benar-benar bekerja keras dan semacamnya dan semacam. Semua datang dari Allah. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang datang kepadamu, semuanya datang dari Allah. Bukan karena kita. Maka pertama hati, begitu datang nikmat, nisbatkan kepada sang pemberi nikmat. Katakan bahwa ini datang dari Allah. Alhamdulillah, semua
Ini Allah yang memberikan, ini Allah yang memudahkan, ini Allah yang mentakdirkan, ini Allah yang telah mengamanahkan kepada saya. Ini selalu kaitkan antara nikmat dengan sang pemberi nikmat. Salah satu yang membuat Allah benci kepada Qarun ketika dia mengatakan, saya dapat harta ini karena ilmu saya. Itu yang dikatakan Firaun. Itu yang dikatakan oleh Qarun di dalam Al-Quran surah Al-Qasas. Ketika ditanya oleh kaumnya, dari mana engkau dapat harta yang banyak ini, dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan semua ini karena ilmu yang kumiliki. Wahai Qarun, ilmu engkau punya, kalau Allah tidak beri oksigen, kamu bisa? Wahai pengikut Qarun, sehebat apapun ilmumu, sehebat apapun profesimu, sehebat apapun pangkat dan jabatanmu, Allah cabut nikmat jantung, dapat Anda kemuliaan itu? Bisa mengumpulkan harta sebanyak itu? Cuma satu Allah cabut dari dirimu, yang bernama oksigen. Bisa Anda punya kekayaan sebanyak itu? Nisbatkan kepada Allah pemberi nikmat, jangan nisbatkan kepada diri kita. Hadirkan selalu apapun. Berusahalah wahai muslim dan muslimah, ketika Anda dapat satu nikmat, hati Anda selalu, ya Allah ini darimu ya Allah. Ini engkau yang memberikannya kepada aku. Ini sesuatu yang engkau mudahkan untuk datang kepada diriku. Mulai dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Sampai minum pun hadirkan bahwa ini adalah air yang Allah berikan kepada aku. Makan ini adalah makanan yang Allah berikan kepada aku. Pakaian ini adalah pakaian yang Allah berikan kepada aku. Rasulullah SAW bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ini yang disebut dengan hadis qudsi. Kullukum ja'iun illa man at'amtuh. Semua kalian adalah orang yang lapar. Tak bisa makan. Kelaparan. Illa man at'amtuh. Kecuali orang yang aku berikan kepadanya makanan. Kullukum arin illa man kasautuh. Semua kalian adalah orang yang tidak berpakaian alias telanjang. Kecuali orang-orang yang aku berikan kepadanya pakaian. Maka ketika kita makan, hadirkan bahwa ini adalah rahmat besar dari Allah ketika Allah siapkan untuk kita makanan di permukaan bumi ini. Allah datangkan kepada kita makanan di permukaan bumi ini. Kalau Anda diundang di suatu acara, lalu hidangan tersebut prasmanan sampai 25 meter atau 35 meter hidangan, coba keliling. Cari satu makanan yang bukan nikmat yang Allah berikan kepada Anda. Cari satu makanan, cari satu butir nasi, cari satu potong daun, cari satu potong daging ikan, yang itu bukan ciptaan Allah untuk manusia, murni karya manusia. Coba cari. Bertemu? Nihil. Takkan ada. Semua hidangan itu ciptaan Allah untuk engkau makan. Maka shadaqa Rabbuna, Allah tabaraka wa ta'ala telah mengatakan dengan kalimat yang jujur, dengan kata-kata yang benar, semua manusia itu lapar kecuali yang Allah berikan makanan. Buka lemarimu, ada berapa pakaian Anda di sana? Coba cari satu pakaian yang bukan ciptaan Allah untuk Anda. Murni karya manusia, tak ada diambil dari ciptaan Allah. Cari satu benang yang bukan datang dari ciptaan Allah untuk manusia. Shadaqa Rabbuna, shadaqallahul azim. Telah benar apa yang Allah katakan, dan Allah Maha Agung, bahwa manusia ini tidak akan ada berpakaian kecuali orang-orang yang Allah berikan pakaian untuk menutup auratnya. Itulah yang harus Anda lakukan. Dan ini yang terpenting. Syukur yang terpenting berhadapan dengan nikmat adalah hati selalu menghadirkan ini datang dari Allah. Ini anugerah Allah, ini karunia Allah, ini Allah yang memudahkan. Bukan saya, bukan karena saya ini, bukan karena saya ahli, bukan karena saya bekerja keras, bukan karena saya telaten, bukan karena saya. Gak ada apa-apanya engkau dan apa yang engkau bisa. Semuanya anugerah Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal. Ini yang pertama. Yang kedua, puji Allah dengan lisan. Namun pujian seorang manusia yang benar-benar menghayati bahwa itu rahmat datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga,
nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Anda, gunakan hanya untuk yang Allah ridhoi. Dengan 3 poin ini, maka Anda berhasil menjalani ujian yang berhubungan dengan nikmat. Yang berhubungan dengan nikmat. Dengan hal yang Anda sukai. Nisbatkan, hati itu harus selalu terhubung dengan Allah ketika dapat nikmat. 2, syukuri dengan lisan. 3, pergunakan nikmat-nikmat Allah untuk hal yang diizinkan Allah saja. Maka orang yang berbuat maksiat tidak bersyukur kepada Allah. Kemudian ketika Anda diuji oleh Allah dengan hal yang tidak Anda sukai, maka solusinya atau cara untuk lulus ujian adalah bersabar. Hati menerima apa yang Allah takdirkan. Walau bersedih, tapi hati tidak pernah protes. Tidak pernah protes kepada Allah kenapa Dia takdirkan itu kepada kita. Kenapa kita diberikan kepada kita musibah. Hati itu legowo menerimanya walau bersedih. Karena sabar tidak bertabrakan dengan air mata. Sabar tidak bertabrakan dengan kesedihan. Rasulullah SAW bersabda, Innal qalba yahzan wa innal aina tadma' wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Hati bersedih, mata mengeluarkan air mata, namun kita hanya akan mengucapkan kata-kata yang diridhoi oleh Allah Rabb kita. Jadi ketika Anda ditimpa oleh musibah, jangan pernah menyalahkan Allah dalam takdir buruk yang sedang Anda alami. Semua orang mengalami hal yang sama. Semua orang punya takdir buruknya masing-masing. Karena manusia diuji dengan kebaikan dan keburukan. Tidak hanya Anda saja. Maka sabarkan diri dengan cara menerima takdir itu. Walau sambil bersedih kita menghadapinya, namun kita legowo menerimanya. Ini adalah ketentuan Allah. Nabi SAW satu saat di dalam Sahih Bukhari di dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardahu, suatu hari Rasulullah SAW berjalan, dalam perjalanan itu melihat seorang wanita menghadap kuburan anaknya yang baru saja meninggal sambil menangis. Lalu kemudian Nabi berkata kepada wanita tersebut, ittaqillaha wasbiri. Wahai, dalam bahasa kita, wahai ibu, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Wanita tersebut tidak tahu bahwa yang menasihati adalah Rasulullah SAW. Kemudian dia katakan, ilaika anni, fa innaka lam tusab bimithli musibati. Menjauh engkau dariku, pergi sana. Bahasa kitanya, pergi sana. Engkau tidak mendapatkan seperti yang aku dapatkan. Sering ini kalimat datang dari kita. Kamu nggak merasakan apa yang aku rasakan, sehingga kamu gampang aja bilang sabar. Itu tidak benar. Semua manusia diberikan oleh Allah kemampuan untuk bersabar. Namun wanita tersebut disebut walam ta'rifhu. Wanita itu tidak tahu bahwa itu yang berbicara adalah Rasul. Dia lagi sedih, lagi tidak menghadap ke belakang, Rasul lewat dari belakang. Namun ketika diberitahu kepada dia bahwa itu Rasulullah SAW, maka dia menyesal. Dan dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan ka'annama asabathu murajfah, asabatha rajfah. Seolah-olah wanita ini disambar petir ketika tahu bahwa yang dia usir tadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pergi ke rumah Rasul. Fa'atathu. Wanita tersebut pergi ke rumah Rasul dan mencari Rasulullah SAW dan minta maaf dan mengatakan lam a'rif. Aku tidak tahu bahwa tadi yang berbicara adalah engkau ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, dan ini yang ingin menjadi wajib syahid pada bahasan kita kali ini, Rasulullah SAW berkata, innama sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika hentakan pertama. Sabar itu ketika hentakan pertama. Maksudnya adalah, di awal musibah datang, disitulah kita harus bersabar. Sabar kita diuji di saat pertama mendapat berita akan musibah yang datang itu. Contoh, kita lagi duduk-duduk, anak kita lagi pergi entah ke pasar, entah ke rumah saudaranya, entah pergi dengan sahabatnya, tiba-tiba datang berita, anak Anda wafat tabrakan. Ini dia sodmatul ula, ini dia hentakan pertama itu. Di saat kita mendapatkan berita pertama kali akan musibah itu, di situ Allah melihat Anda sabar atau tidak. Disitulah hati diuji untuk menjadi orang yang bersabar atau tidak. Disitulah dinilai orang lulus ujian sabar atau tidak.
Oleh karena itu Imam Abdurrahman As-Sa'di di dalam kitab beliau ketika mensyarah hadis tentang nasihat Nabi tentang bersabar, beliau mengatakan sebuah kalimat yang luar biasa. Kata beliau, menyiapkan sabar itu lebih penting daripada sabar itu sendiri. Menyiapkan sifat sabar itu lebih penting daripada sabar itu sendiri. Yang beliau maksud adalah, hendaklah kita bersiap dengan kesabaran kita. Untuk siap diuji oleh Allah dengan hal yang membutuhkan kesabaran. Kesiapan kita mempersiapkan sabar itu lebih penting dari sabar itu sendiri. Kenapa? Kalau kita siapkan sabar, insya Allah berhasil. Namun kalau kita tidak siapkan kesabaran, khawatirnya di saat berita pertama datang, kita tidak lulus menjadi seorang yang bersabar. Maka sabar itu adalah di saat pertama mendapatkan kabar tentang musibah, mendapatkan ujian itu, hati langsung menerima takdir Allah. Hati tidak protes. Hati tetap mengatakan kepada Allah bahwa inilah takdirmu yang harus aku terima. Walaupun kita menerimanya dengan air mata, nggak ada masalah. Namun jangan kelewatan, karena kalau kelewatan menjadi dosa. Teriak histeris, memukul-mukul wajah, memukul-mukul badan, menjambak-jambak rambut, merobek-robek pakaian, ini hal yang diharamkan, karena ini bukan lagi sekedar sedih, hal yang lebih daripada sedih. Maka inilah dua sifat yang diinginkan Allah agar kita lulus dalam menghadapi ujian selama hidup kita. Ujian dengan kebaikan, hadapi dengan syukur. Ujian dengan musibah, hadapi dengan sabar. Semoga materi ini bermanfaat dan kita kembalikan kepada pembawa acara atau host untuk membacakan pertanyaan. Mudah-mudahan kita bisa menjawabnya. Wallahu ta'ala alam. Nah. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyak. Iya Ustaz, ini sudah ada pertanyaan. Kami langsung. Bismillah. Sebentar. Ustadz izin bertanya, Ya. Apakah seorang yang di masa hidupnya sering bermaksiat, lalai dari ibadah, tetapi orang tersebut sudah taubatan nasuha? Jika orang tersebut di ujung kematiannya, Allah ambil pada saat beribadah atau dalam ketaatan, apakah kematiannya mendapatkan husnul khotimah? Apakah di dalam kubur tetap dapat azab kubur dan fitnah kubur, atau tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat? Dan apakah orang yang sudah bertobat di akhirat kelak dosanya sudah bersih dengan taubatan nasuha orang tersebut, Ustaz? Jazakallah khairan. Bagian terakhir apa? Mohon maaf, bagian terakhir kurang terdengar dengan baik. Dan apakah orang yang sudah bertobat di akhirat kelak dosanya sudah bersih dengan taubatan nasuhanya tadi, Ustaz? Hisabnya sudah bersih? Apa tadi? Iya, jadi dengan sudah bertobat, apakah di akhirat itu dosanya sudah bersih dengan taubatan nasuha itu tadi, Ustaz? Baik. Orang yang berbuat maksiat, kemudian benar-benar taubatan nasuha, dan secara ilmu gaib yang kita tidak tahu, di dalam ilmu gaib Allah menerima taubat nasuha yang dia lakukan. Kemudian Allah wafatkan dia di atas husnul khatimah setelah dia bertaubat, taubatan nasuha yang Allah terima. Maka ini ciri-ciri dia akan mendapatkan kenikmatan kubur, dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan di hari akhirat, dan dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di hari akhirat. Karena siapa kita ya sebenarnya di sisi Allah bukan apa yang terjadi di masa lalu, namun bagaimana kita tutup usia. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal tergantung akhirnya. Ini di dalam Musnad Imam Ahmad. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan ada orang beramal amalan ahli neraka, kemudian dia beramal amalan ahli surga. Lalu dia wafat, maka untuknya surga. Menunjukkan bahwa amal manusia itu tergantung akhirnya. Dalam bahasa saya, nilai siapa engkau di sisi Allah finalnya adalah ketika engkau tutup usia. Maka ketika orang itu, walaupun hidupnya sebelumnya penuh dengan kemaksiatan, dan dia bertaubat dengan taubat yang nasuha, dan Allah terima taubatnya, dan Allah wafatkan dalam husnul khatimah, ini pertanda kebaikan.
Soal di akhirat kelak, apakah dihisab? Ya, tetap dihisab. Apakah akan ada catatannya? Tetap ada catatannya. Apakah dia baca? Tetap dia baca. Namun Allah pasti akan tidak ingkar janji. Kenapa? Karena Allah telah berjanji orang yang taubat dan nasuha, Allah ampunkan dosanya. Allah ampunkan dosa bukan berarti tidak dihisab. Allah ampunkan dosa bukan berarti tidak bersih dari catatan kitab. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sebesar apapun kebaikan dia akan melihatnya. Sebesar apapun keburukan dia akan melihatnya. Di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, ya, wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Mereka berkata, ada apa dengan kitab ini? Tidak menyisakan sesuatu yang kecil sampai yang besar, kecuali dirangkum semuanya, ditulis semuanya, nggak ada yang tersisa. Wa wajadu ma amilu hadira. Mereka menemukan seluruh yang mereka kerjakan hadir dalam catatan tersebut, ada dalam catatan itu. Jadi tidak dibersihkan dari catatan, namun Allah ampuni karena Allah berjanji memberikan ampunan. Dan dosa yang sudah Allah ampuni itu artinya tidak berbuah adzab. Wallahu a'lam. Ya Ustadz, jazakallahu khairan Ustadz. Jadi kalau misalnya kita melihat orang pada akhir hayatnya itu meninggal dalam ketaatan, misalnya dalam saat bersujud gitu Ustadz, itu rahasia Allah juga ya. Kita tidak bisa bilang bahwa oh itu pasti husnul khotimah, itu pasti langsung itu semua. Coba dipelankan sedikit ya, Bu. Ustadz. Agak susah saya mendengarnya, nggak tahu mungkin karena gema di ruangan ini. Coba dipelankan Bu, mohon maaf. Gimana yang orang sujud tadi gimana? Ya. Jadi misalnya pada saat ini kan sesuai dengan pertanyaannya, jadi pada saat sujud ketaatan itu tiba-tiba meninggal Ustadz, itu jadi belum tentu juga husnul khotimah ya, jadi yang tahu adalah semua Allah, cuman memang meninggalnya dalam keadaan baik, begitu ya Ustadz ya, akhirnya dalam keadaan baik, seperti itu ya Ustadz ya. Berharap husnul khotimah, memastikan kita tidak berani, karena ilmu pasti di sisi Allah. Namun yang nampak oleh kita husnul khatimah. Memastikan bahwa dia pasti husnul khatimah, Allahu a'lam. Karena itu ilmu gaib. Pasti atau tidak pastinya di sisi Allah. Sementara kita tidak memiliki ilmu kepastian itu. Namun yang nampak oleh kita husnul khatimah. Wallahu a'lam. Ya, jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Nah. Apa yang dimaksud dengan berpegang teguh pada sunnah seperti orang yang menggenggam bara api? Pada saat ini memang sangat terasa bila kita jalankan sunnah dalam setiap aspek kehidupan, terasa seperti seolah kita ketinggalan zaman dan mundur ke belakang. Misalnya, wanita lebih utama berada di rumah. Akibatnya tidak ada lagi wanita berkarir, berpendidikan tinggi yang bisa mengimbangi kemajuan dunia. Mohon maaf Ibu, sangat menggema. Yang kedua Ustadz, meninggal. Halo. Tidak jelas ya Ustadz ya? Iya, nggak tahu anak kena ada apa. Anda menangkapnya tidak terlalu bagus. Ya, saya ulang ya Ustadz ya. Coba yang satu dulu Bu, jangan digabung dua. Satu aja sudah susah saya mendengarnya. Iya, satu ya Ustadz ya. Baik. Apa yang dimaksud berpegang teguh pada sunnah seperti orang yang menggenggam bara api? Iya, terus? Pada saat ini, memang sangat terasa bila kita jalankan sunnah dalam setiap aspek kehidupan, terasa seperti seolah kita ketinggalan zaman dan mundur ke belakang. Menjalankan sunnah seperti orang yang ketinggalan zaman. Mundur ke belakang. Ya, yang seperti ketinggalan orang zaman. Seperti orang yang ketinggalan zaman begitu? Iya. Iya. Seperti orang menggenggam sunnah di zaman sekarang itu terasa bagaikan orang ketinggalan zaman gitu. Iya. Ya, lanjut. Contohnya Ustadz, contohnya seperti misalnya wanita itu lebih utama berada di rumah. Ulangi apa? Contohnya apa? Akibatnya tidak ada lagi wanita karir yang berpendidikan. Contohnya wanita? Karena wanita harus di rumah Ustadz. Wanita harus berdiam diri di rumah. Baik. Wanita banyak berdiam diri di rumah. Bisa mengimbangi kemajuan dunia.
Ya, Halo? betul Ustaz. Ya, baik. Satu ini dulu Bu ya. Halo? Ya Ustaz. Satu, Pada baik. Ustaz. Barakallahu fiik. Maksud, apa maksud berpegang teguh dengan sunnah? Bagaikan menggenggam bara api. Seluruh para ulama ahli hadis menerangkan bahwa di akhir zaman berpegang teguh dengan sunnah itu berat. Banyak rintangan, banyak cobaan, banyak ujian. Kenapa? Karena berhadapan dengan zaman yang tidak mendukung dan orang-orang yang tidak mendukung dia untuk berpegang teguh itu. Berbeda di zaman keemasan Islam, di zaman Nabi hidup bersama para sahabatnya, ketika Islam sudah berjaya, di zaman para tabi'in, di zaman yang lainnya. Namun di akhir zaman berpegang teguh dengan sunnah itu berat. Oleh karena itu ketika Nabi mengatakan berat bagaikan menggenggam bara api. Ada rintangan, ada panas, ada hal yang harus dia bersabar untuk bisa berpegang teguh dengan sunnah itu. Ini makna berpegang teguh dengan sunnah itu bagaikan menggenggam bara api. Ya, ini maknanya. Kemudian ada tambahan pertanyaan tadi yang saya dengar, di zaman kita sekarang seolah-olah kalau kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi, seolah-olah kita ketinggalan zaman. Saya tidak setuju, sangat tidak setuju dengan kalimat yang tadi. Kenapa? Karena tidak ada satupun dalam agama kita yang bertabrakan dengan kemodernan zaman. Nggak ada satupun. Saya berani menantang siapapun yang bisa mendatangkan contoh bahwa berpegang teguh dengan agama Islam, dengan syariat Islam, itu membuat kita tidak bisa maju. Membuat kita tidak bisa menjadi negara maju, umat yang maju. Siapa yang mengatakan itu? Apa contohnya? Ya, saya berani menantang apapun siapapun ya, berani berdiskusi dengan siapapun yang bisa mendatangkan satu contoh. Ya, Islam tidak pernah bertabrakan dengan kemodernan manapun. Islam tidak pernah bertentangan dengan kemajuan zaman manapun. Yang bertentangan dengan Islam adalah modernisasi di atas maksiat. Yang bertentangan dengan Islam adalah kemajuan negeri di atas maksiat. Itu yang bertentangan dengan agama Islam. Coba lihat. Kita capek-capek muji orang Cina, muji orang Jepang karena mereka adalah orang yang tepat janji. Siapa yang mengajarkan tepat janji? Belum lagi kita kenal Jepang itu dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Rasul kita lebih daripada 1400 tahun lalu menyuruh kita untuk tepat janji. Mengharamkan kita untuk khianat. Mewajibkan kita untuk menunaikan amanah sesuai dengan amanah yang telah disepakati. Melarang kita untuk korupsi. Karena korupsi bertabrakan dengan kemajuan zaman. Amanah dan jujur itulah yang berkesesuaian dengan kemajuan zaman. Perusahaan-perusahaan besar dunia sekarang ini benar-benar menyuruh karyawannya untuk amanah dan tidak korupsi. Perusahaan-perusahaan raksasa dunia mewajibkan karyawannya untuk jujur. Siapa yang menyuruh jujur? Belum kenal kita perusahaan-perusahaan raksasa dunia sekarang. Rasul kita sudah mendidik manusia untuk menjadi manusia yang jujur dan tidak berdusta walau hanya satu kali dalam kehidupan mereka. Sehingga para sahabat hidup menjadi manusia yang tak pernah sengaja untuk berdusta. Kalau agama Islam dikatakan bertabrakan dengan kemajuan zaman, sejarah Nabi dan para sahabat membantah habis itu semua. Ketika Nabi beragama, para sahabat beragama, mereka menguasai dunia. Dua superpower dunia dikalahkan oleh mereka yang sebelum pegang teguh dengan agama Islam disepelekan orang. Orang padang pasir, orang gurun, orang yang hidup dengan unta. Tak ada peradaban manusia di sana, tidak ada kemajuan zaman di sana, tidak ada kemajuan dunia di situ. Hanya orang-orang gurun pasir, bebatuan cadas di kota Mekah. Ketika mereka pegang teguh dengan agama Islam, dengan sunnah Nabi, coba lihat. Raja Romawi tunduk, Raja Persia tunduk, kerajaan Romawi tunduk, kerajaan Persia tunduk, kerajaan Yaman tunduk, kerajaan Mesir tunduk, kerajaan Eropa, kerajaan Afrika tunduk. Dunia mereka kuasai dengan berpegang teguh dengan sunnah. Dari mana dia bisa berpandang bahwa Islam itu bertabrakan dengan kemajuan? Dari mana datangnya? Kita akan terbelakang. Yang bertabrakan dengan agama Islam itu adalah kemajuan yang haram.
wanita bebas kemana-mana dengan laki lain seperti yang tadi ditanyakan. Sehingga pergi bersana dengan nama karir tapi berbuat maksiat. Islam tidak pernah menghalangi wanita bersafar berbisnis, tapi bersafarlah bersama mahram. Jangan berbuat maksiat. Justru adanya mahram melindungi dia untuk tidak berbuat maksiat. Siapa yang melarang wanita safar untuk membeli barang-barang tertentu di negara-negara maju, nilainya sekian triliun, lalu dia bawa ke Indonesia, dia jual. Siapa yang melarang? Nggak ada yang melarang. Namun kalau Anda ke sana pergi dengan suami orang, dia tidak bawa istri, Anda tidak bawa suami, atas nama kemodernisasian, ini yang terlarang dalam agama kita, dan ini bertabrakan dengan agama kita. Namun wanita disuruh, wanita ingin dia pergi bersafar, membeli barang, tak terlarang dalam agama kita, walau memang wanita itu dianjurkan lebih banyak di rumah. Namun apakah itu bertabrakan dengan agama Islam? Tidak bertabrakan dengan agama Islam. Selagi rumah tangga terurus, suami terurus, anak ada yang ngurus segala macam, Islam tidak mengharamkan wanita bersafar membeli barang, nggak diharamkan. Namun bersafar dengan yang bukan mahram, sehotel dengan yang bukan mahram, atau berikhtilat, beberapa orang wanita tidak bawa suami, beberapa orang lelaki tidak bawa istri, ini yang bertabrakan dengan agama Islam. Dan lihatlah, bukankah wanita-wanita di zaman keemasan Islam juga wanita yang tempat belajar, manusia belajar ilmu, dan mereka melahirkan generasi yang terbaik umat Islam. Tidak bertabrakan sedikit pun dengan kemodernisasian, tapi modernisasi yang bukan haram. Jadi agama Islam tidak pernah bertabrakan dengan kemajuan zaman, tidak pernah bertabrakan dengan, ya, kecuali itu haram, baru bertabrakan dengan agama Islam. Jadi saya sangat tidak setuju orang yang mengatakan bahwa berpegang teguh dengan sunnah Nabi itu artinya menjadikan kita orang terbelakang. Itu tidak benar sama sekali. Tidak benar sama sekali. Wallahu a'lam. Ya Ustadz, jazakallahu khairan Ustadz. Jadi Oh, iya. Islam memang Allah berikan untuk setiap zaman ya. Jadi tidak pernah ada ketinggalan zaman ya Ustadz ya. Tidak akan. Saya berasa diskusi kalau nanti ada peserta online ini yang tidak kurang setuju, ngundang saya ke rumahnya, khusus masalah ini saya layani. Sampai di mana dia mau? Debat kita. Tunjukkan satu dalam agama Islam yang bertabrakan dengan modernisasi, bertabrakan dengan kemajuan zaman, tunjukkan. Suami yang sayang kepada istri, istri yang taat kepada suami, anak yang sayang kepada orang tua, anak yang hormat kepada orang tua yang sayang kepada anak, rakyat yang mentaati pemimpin, pemimpin yang sayang kepada rakyat. Coba lihat agama kita. Sempurna, subhanallah. Namun umat Islam sekarang sudah dicocoki pikirannya oleh orang-orang kafir dengan media-media mereka. Sehingga kalau tidak ikut gaya mereka, tidak akan menjadi negara maju. Siapa bilang? Siapa bilang? Iya. Bahkan mengamalkan agama Islam dengan benar akan membuat manusia maju. Membuat manusia hilang kriminalisasi di tengah mereka. Hilang kriminal. Dunia akan menjadi aman. Negeri akan menjadi aman ketika hidup di tengah-tengah mereka orang-orang berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terpengaruh dengan media barat yang mengatakan mereka adalah negara maju. Kalau kita pergi ke negara mereka dan bertanya langsung kepada mereka yang tinggal di negara itu, orang-orang yang jujur menilai negara mereka, mereka akan mengatakan ini negara bobrok. Hanya pandai menghias di luar sana bahwa mereka lah negara maju, mereka lah negara modern, mereka lah negara yang terdepan. Itu hanya kemampuan memegang media informatika. Kita punya teman-teman langsung dari negeri itu dan bercerita tentang bagaimana kehidupan mereka di negeri tersebut. Karena kita berasal dari aneka ragam negara waktu itu ketika kuliah. Kita dengar langsung cerita mereka bahwa itu negeri yang sangat bobrok. Rumah tangga yang hancur berantakan, keamanan yang hilang dari mana-mana. Nyawa mereka terancam terus kemanapun mereka pergi. Namun kepandaian mereka menghiasnya di dunia media sosial, di dunia informatika, sehingga membuat kita merasa bahwa mereka lah orang terdepan, justru mereka orang terbelakang. Na'udzubillah min dzalik. Nah.
Ya Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Ini masih ada beberapa pertanyaan Ustaz. Satu terakhir mungkin Bu Zuhur ya. jam 11.40. Satu lagi terakhir ya. Ustaz. Baik. Ya, baik Ustaz. Bismillah, barakallahu fiik Ustaz. Izin bertanya, bagaimana penjelasannya perihal musibah itu terjadi disebabkan oleh dosa-dosa yang kita lakukan? Padahal ujian buruk adalah salah satu bagian dari ujian Allah yang berikan kepada kita. Bagaimana tuh Ustaz? Padahal apa tadi? Jadi musibah itu kan terjadi karena disebabkan oleh dosa-dosa kita yang kita lakukan kan Ustaz. Padahal tadi ujian buruk itu salah satu bagian dari ujian Allah yang diberikan. Kita yang menganggap dari sudut pandang itu bisa buruk atau baik gitu. Nah itu bagaimana Ustaz? Baik. Sesuatu yang Allah berikan kepada manusia kalau sifatnya adalah musibah terbagi dua. Ada yang sifat bagi orang muslim ya, ada yang sifatnya musibah untuk kenaikan kelas tanpa dosa, seperti musibah yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul. Ada musibah yang Allah sebut yang terjadi kepada orang muslim karena dosa-dosanya, dan itu yang lebih banyak. Itu yang lebih banyak. Dan hukum dalam agama Islam dilihat dari yang mayoritas. Musibah yang menimpa para nabi dan para rasul mustahil karena dosa mereka. Ini yang kita sebut dengan ujian. Dan ini yang kita sebut dengan teguran. Sekali lagi, ujian bukan ujian dari bahasa kita dari awal, bahas kita dari awal sampai akhir. Ujian maksudnya adalah Allah uji dengan yang berat, mereka bersabar supaya naik kelas. Bukan karena dosa-dosa mereka. Dan ada musibah yang Allah berikan teguran karena dosa dan kesalahan, dan ini yang mayoritas. Ini yang mayoritas terjadi. Jadi kalau seorang muslim yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala musibah bukan karena dosa-dosanya, ya, bukan karena dosa-dosanya, ini ujian untuk naik kelas. Seperti yang terjadi pada para nabi dan para rasul, ya. Namun kita bukanlah para nabi dan para rasul, kita bahagian yang kedua. Mayoritas kita adalah, semua kita adalah orang yang berbuat dosa dan maksiat. Dan Allah sudah katakan, ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah yang menimpa kalian disebabkan dosa dan kesalahan yang kalian lakukan, dan yang Allah ampunkan jauh lebih banyak, yang Allah maafkan jauh lebih banyak. Hanya sebahagian dosa kita yang akan berefek kepada datangnya teguran musibah di permukaan bumi. Dan ini yang mayoritas di permukaan bumi. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pertemuan kita, pada kesempatan yang berbahagia, mohon maaf karena waktu yang membatasi kita, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang ia ridhoi, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala wafatkan kita di atas husnul khatimah. Dan semoga Allah menjadikan kita orang yang di akhirat berkumpul bersama Nabi dan para sahabat di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz wa barakallahu fiik. Baik para jamaah, dengan berakhirnya kajian ini mengenai jika Allah mengujimu,